Selfie. Selfie mana selfie? Hilang. Isabella. Hadir, Pak. Oh, bagus. Rani. Ada yang namanya Rani? Alah. Suaranya kedengeran nggak? Pak. Pineta. Oh ya, nama di akun ini ya, di video ini diganti nama asli. Ya, Pak. Ya, Pak. Udah. Risma, mana Risma? Risma kedengeran nggak Risma? Ah, bagus. Febrian. Febrian. Dengar, Pak. Good. Selfie. Selfie lagi. Pak. Ah, baru nyambung ya. Aldio. Dengar, Pak. Ah, udah mandi belum, Yo? Udah. Rambutnya dulu. Rambut yang belakang dulu, rambut yang belakang. Nah. Kartika. Hadir, Pak. Ya, Anggun. Anggun mana Anggun? Oh, hilang. Okta. Ada, Pak. Yang sering WA saya ya kayaknya. Iya, Pak. Rani. Rani mana Rani? Rani. Siapa nih? AM Rani official ini siapa ini? Ya itu kan. Ganti namanya. Siapa lagi nih? Pak, saya belum kepanggil. Yang mana? Lambaikan tangan. Hadir, Pak. Oh, Putri. Putri. Yo. Yo emang gue kok. Yo emang Cacah Kota Gajah. Siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum dipanggil? Iya. Anggra ini Dewi. Suaranya nggak kedengeran. Jangan di-mute. Suaramu nggak kedengeran sama saya. Tia mana Tia? Hadir, Pak. Yo. Laura mana Laura? Tadi udah belum ya? Ini nama asli semua kan? Wah, gimana? Asis itu namanya kok Zis. Sandi nggak asli tuh, Pak. Oh, yang mana yang nggak asli? Ganti Jis. Rani juga tuh. Amrani official. Hadir aku. Awas aja kalau sampai nggak bisa ganti nama ini kan. Belajar ganti nama. Ini ada berapa orang? Admit all. Ada 17 partisipan. Ya, saya mau nanya dulu. Saya mau tanya. Ini udah berapa menit nih kita pakai video call? Ada yang terpental nggak? Tahu-tahu putus gitu. Terpental. Ya, Ada, Pak. putus. Siapa? Yang di sini, yang hadir ini. Saya. Mana yang udah terpental? Oh. Saya. Berapa kali? Tapi nyambung lagi. Langsung nyambung Satu. lagi. Nah, Iya. masih normal. Siapa lagi nih? Ada 19 orang. Ransani. Udah ya? Kita langsung masuk materi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Yap. Tapi sebelumnya saya kasih tahu bahwa Zoom ini direkam, ya sudah saya rekam. Jadi nanti yang kira-kira temennya nggak bisa ikut Zoom ini, nanti bisa lihat di YouTube. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Nah,
Pak, jangan di YouTube loh, Pak. Terus gimana? WA nggak cukup. Makanya mandi dulu. Apa sih ketawa? Ya, clear ya? Ya, Pak. Terus untuk penyampaian materi, sebenarnya sama teknisnya seperti biasa. Kita masuk dulu ke situs olahragaku. Kalian nggak usah masuk dulu, nggak apa-apa. Nanti saya tampilkan di sini. Nanti kalau sudah selesai, lebihnya kalian belajar di rumah menggunakan situs itu. Absensi, ingat ya. Tadi sudah ada yang akses belum? Absen. Belum. Belum. Ya, masih ditutup. Belum, Pak. Masih ditutup. Absennya masih ditutup. Paham ya? Belum saya buka. Nanti setelah ini baru silakan kalian absen di tempat biasa lah. Panas banget. Clear ya? Kamu lo panas-panasan Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak sebelum kita mulai? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Lanjut ya. Tidak, Pak. Yang hadir hari ini ada 19. Nah. Oke. Kita mulai dulu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Kamu nggak biasa. Kalau ada salam olahraga itu jaya yang kuat. Oh iya. Nah, ulangi, salam olahraga. Jaya. Jaya. Kurang. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Lambat, ada yang lambat. Jaya. Sinyalnya mesti robot di sana. Yuk. Kita mulai ya. Ya, Pak. Untuk absensi nanti silakan melakukan absensi seperti biasa di situs olahragaku yang secara otomatis nanti akan diarahkan ke Google Form. Nah, ketua kelas ada nggak hari ini? Saya minta pimpin doa dulu. Si Selvi. Pimpin doa sebentar, Vi. Lalu, mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa. Oke ya. Jadi untuk materi hari ini kita masuk ke dalam materi HIV/AIDS ya. Jadi untuk kenapa kemarin tuh bola kecil tidak jadi kita lakukan? Karena yang pertama adalah kurikulum pada saat ini, saat pandemi, bola kecil itu digabungkan dengan materi bola besar. Artinya kalau kalian sudah ikut materi bola besar, tidak harus ada materi bola kecil, paham ya? Dan pertimbangannya juga adalah penggunaan alat yang mungkin agak sulit untuk kita dapat, karena ada meja, ada yang lain-lain itu kan agak sulit untuk dimodifikasi. Sebenarnya bisa aja, cuman agak sulit. Gitu. Oke ya, jadi paham ya? Makanya kita ganti dengan materi HIV/AIDS. Jadi untuk materi HIV, kita buka dulu. Yap, sudah terlihat belum? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Yap, selamat datang. Ya. Seperti biasa, nanti absensi di sini dan seterusnya lah. Sudah paham. Kita masuk ke bahan ajar materi HIV/AIDS. Untuk yang pertama, kita akan masuk di sini. Yap, HIV/AIDS. Mengenal HIV/AIDS. Selama ini kita tahu bahwa HIV/AIDS adalah
penyakit berbahaya yang menular dari satu individu ke individu yang lain. Namun kita tidak tahu dari mana asal usulnya, kita belum pernah tahu. Nanti silakan kalian buka sendiri di sini, baca di PPT untuk lebih lanjut. Kita akan bahas secara garis besarnya saja dulu. Kelihatan nggak sini? Kelihatan, Pak. Kamu mau Kelihatan, diperbesar? Pak. Kelihatan, Pak. Sini ya. Udah, Pak. Perbesar aja nggak apa-apa, Pak. Yuk. Jadi pembahasan materi kita tentang HIV itu ada sejarah, ada pengertian, ada penyebaran, ada bahaya, dan juga ada tindakan. Ada 5 yang kita bahas. Yuk, yang pertama tentang sejarahnya. Boleh dicatat garis-garis besarnya saja. Yuk, ada 6 materi di sini. Ada 6 teori. Teori homoseksual, pemburu, teori vaksin polio, teori kontaminasi jarum suntik, teori penjajahan, dan teori konspirasi. Dari kelima teori ini berdasarkan pada kejadian-kejadian yang dahulu pernah terjadi. Seperti teori homoseksual. Teori homoseksual ini terjadi pada sekitar tahun 80-an lah, tahun 80-an di Amerika, Los Angeles. Itu terdapat kasus di mana terdapat kasus di mana kelompok homoseksual menderita sebuah penyakit yang baru, infeksi. Ya, teori homoseksual. Kalau teori pemburu ini didasari dari perilaku pada zaman teori penjajahan. Teori di mana para pemburu itu memburu atau mencari kera. Ya, kera ditembak, dimakan, ya kan? Ternyata di kera tersebut terdapat sebuah virus yang dinamakan dengan SIV atau Simian Immunodeficiency Virus. Nah, ini kan cikal bakalnya dari HIV tersebut. Teori dari pemburu. Jadi kalau misalkan kita berdasarkan teori pemburu ini, itu HIV itu berasal dari kera. Ya kan? Dari kera, diburu, dimakan dagingnya, lalu menular kepada manusia. Dan seterusnya nanti akan menular. Teori ketiga, teori vaksin polio. Nah, ini masih ada kaitannya ini. Teori vaksin polio. Vaksin polio ini dibuat dari ginjal kera. Ya kan? Karena mungkin kalau di medis itu disebut dengan boleh dibilang kesalahan, kealpaan tenaga medis. Artinya ada prosedur-prosedur atau mungkin ada hal-hal yang tidak steril ya. Ada penyakit-penyakit yang tidak tersaring gitu kan. Akhirnya yang tadi SIV tadi, Simian Immunodeficiency Virus, itu menular ke manusia melalui vaksin polio ini. Teori keempat, teori kontaminasi jarum suntik. Nah, kalau teori kontaminasi jarum suntik kayaknya sudah cukup jelas ya. Jadi orang yang terkena polio, terkena HIV, jarum suntik, suntikan lagi, artinya jarum suntik yang berganti-ganti. Pada zaman dulunya, penggunaan jarum suntik itu tidak seperti sekarang. Satu jarum untuk satu orang. Nah, dulu itu karena dimaksudkan untuk mengirit anggaran. Artinya satu jarum suntik untuk 10 orang. Itu untuk mengirit anggaran. Nah, tapi karena kejadian seperti itu, akhirnya terjadilah kontaminasi virus HIV. Yang kelima, teori penjajahan. Nah, kita tahu dulu ada zaman-zaman penjajahan ya. Termasuk Indonesia juga pernah dijajah. Tapi ini terjadi di daerah atau di benua Afrika. Sama ini dengan teori yang kedua, teori pemburu. Orang-orang yang dijajah, budak-budak itu diberi makan daging kera.
Akhirnya apa? Kera-kera yang mengandung penyakit tadi menularkan penyakitnya ke manusia. Ya, masih ada hubungannya. Lalu teori konspirasi. Ada yang pernah tahu apa itu yang dimaksud dengan konspirasi? Ayo, ada yang tahu? Konspirasi itu. Apa itu konspirasi? Pernah dengar nggak? Konspirasi Pernah. global. Tahu nggak? Apa itu? Konspirasi global. Nah, itu istilah Apa yang ya? sering kita dengar. Kalau kita nonton film-film itu kan mesti ada teori konspirasi. Nonton berita gitu kan ada konspirasi. Ya, teori konspirasi. Konspirasi itu sederhananya saja persekongkolan. Jadi kalau kalian itu rombongan, kan, untuk ngerjain orang, ngeprank, kan, itu bisa dibilang konspirasi atau persekongkolan. Ya. Nah, tapi ini skupnya bukan skup kecil, tapi ini skupnya skup besar. Biasanya terjadi antar negara. Jadi satu negara dengan negara yang lain berkomplot, ya, berkonspirasi untuk melakukan pemusnahan massal. Nah, pemusnahan massal di sini menggunakan virus. Kalau menggunakan bom kan udah jelas itu pelanggaran HAM. Misalkan benua Afrika itu bom sekali habis. Nah, itu sudah terlalu mencolok. Makanya kedoknya adalah dengan menggunakan virus, dengan virus HIV AIDS. Artinya membunuh secara pelan-pelan, nanti menular segala macam. Jadi teori konspirasi ini biasanya endingnya adalah untuk mengurangi populasi penduduk. Jadi ada pembunuhan secara besar-besaran. Itu teori konspirasi. Ya, dari berbagai macam teori inilah kita bisa belajar tentang asal-usul HIV AIDS. Sampai di sini ada pertanyaan nggak untuk teori-teori yang ada? Yuk, silakan. Ada? Ada? Ada tuh dia. Arnora, ada nanya nggak? Lanjut ya. Lanjut. Yuk, pengertian. Kalau dari pengertian ini, saya mau ada satu orang Zoom yang jawab dari pengertian ini. Ya, HIV dengan AIDS itu berbeda atau sama? Ayo, HIV dan AIDS, kan? HIV, AIDS, ini berbeda atau sama? Silakan, satu orang. Gak usah malu-malu, apa yang jawab? Kelihatan kan? Kan, Pak. Ayo. Ayo, jangan lama-lama. Sekarang ini udah. Beda, Pak. Beda, Pak. Ah, apa Beda, Pak. bedanya? Silakan jawab. Siapa? Kalau Siapa ini? Arnora, Pak. Arnora. Arnora. Silakan. Kalau HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Nah, kalau AIDS itu tuh kalau untuk gejalanya tuh sama kayak HIV, tapi itu AIDS itu diakibatkan oleh virus HIV. Ya, masih panjangan. Satu kata. Nggak usah banyak-banyak. Satu kata. HIV adalah, nah, AIDS adalah satu kata. Yuk, siapa? Dengan satu kata saja. Oh, kalau HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh, kalau AIDS itu Berapa itu? Satu kata. oh, Satu kata. Jawab. HIV adalah. menyerang. Ayo. Virus. HIV adalah virus. Satu Kalau kata. oh ya Pak, Yo, silakan kalau selfie. HIV itu virusnya, terus kalau AIDS itu yang diserang sama HIV. Mungkin itu, Pak. Gejalanya. Berapa kata itu? Satu kata. Ya. Virus. Yuk, siapa lagi? Hampir itu, hampir.
Kalau Pak, Siapa ini? Siapa? kalau Ya, kalau Virus. siapa? Siapa ini siapa? Putri Berlian Pak. Oh, ayo Put. Kalau kalau adalah kondisi HIV adalah ya apa? virus. Ya. AIDS adalah Adalah kondisi Gejala. gejala. Adalah? HIV sama-sama virus, Pak. adalah. Ya, bagus. Ya, jadi HIV itu virus, kan? Sedangkan AIDS itu adalah namanya Gejala. ya penyakitnya. Oh. Nah, yang disebabkan oleh HIV. HIV. Jadi simpel Virus aja, HIV. simpel ya. Simpel saja. Jadi Ya, kita bener mudah kan, Pak? mengingat. Jadi jangan sampai nanti HIV dan AIDS itu sama, beda. HIV adalah virus, ya, virusnya. Sedangkan AIDS adalah penyakitnya. Penyakit ini muncul dengan gejala-gejala tadi. Jadi kalau HIV itu sudah masuk ke tubuh, nanti dia akan muncul gejala-gejala, ya, gejala 1, gejala 2, gejala 3, 4, dan seterusnya. Kumpulan-kumpulan gejala ini adalah AIDS, disebut dengan AIDS. Ini fase terakhir dari HIV tadi. Coba kita lanjut. Ya, sini ya. Nah, pengertian ini HIV udah proses dan kan. Nah, ini dari HIV menuju AIDS ada prosesnya. Paham ya? Kan? Jadi HIV diproses jadi AIDS. AIDS itu endingnya terakhir. Nah, di dalam prosesnya ada 3 tahap. Tahap pertama disebutnya tahap waktu di mana antibodi HIV sudah mulai berkembang untuk melawan virus atau disebut dengan serokonversi. Ini tahap awal nih, tahap masuknya. Tahap masuk, terus virus itu menyerang antibodi. Di situ kan udah apa ya istilahnya, mereka bertengkar lah di situ kan. Mereka sudah berperang gitu, antara virus dengan antibodinya. Nah, nanti akan muncul gejala-gejala juga. Nah, tahap kedua ini masa ketika tidak ada gejala yang muncul sama sekali. Nah, ini yang bahaya di sini. Jadi kamu sembuh, nggak ada apa-apa, seperti orang sehat pada umumnya. Tapi setelah sekian tahun, muncul tahap 3 ini, gejala-gejala infeksi HIV. Dengan seterusnya. Ya. Udah? Lanjut ya. Nah, ini tadi penjelasan dari tadi. Ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 1, orang yang terinfeksi virus HIV akan menderita sakit mirip seperti flu. Ya. Gejala ini akan muncul beberapa minggu setelah terinfeksi. Masa waktu inilah disebut dengan serokonversi. Nah, pertanyaannya, kan, orang yang terkena atau yang terinfeksi virus akan menderita sakit mirip flu. Tahu nggak kenapa? Ayo, jawab. Simpel ini. Bisa simpel ini. Kok mirip dengan flu? Jangan-jangan orang yang kena flu kena HIV juga. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak? Ini akan menderita sakit mirip seperti flu. Kenapa kok seperti flu? Yuk, silakan. Orang yang kena HIV ngapa gejalanya kayak flu? Daya itu Ya, yang kurang panjang ya. Karena semua virus. Karena itu kekurangnya Nggak sama gue. Yuk, Karena gejalanya. karena gejalanya. Ya. kekebalan tubuh. Kenapa? Karena yang diserang imunnya. Ya, Imun kekebalan tubuhnya, Pak, ya, berkurang. semua penyakit itu serang imunnya. Karena yang diserang Virus itu menyerang imun. men- Imun. Ayo, simple ini jawabannya simple. Kenapa? Karena Berapa kata, Pak? Kekurangan simpel-simpelnya satu kata boleh, 2 kata boleh, 3 kata boleh. Tapi jangan banyak-banyak. kekurangan karena Siapa ini? Diserang sisanya. Ya. Karena apa? karena sistem kekebalan tubuhnya udah terserang, Pak, jadi melemah. Ini loh, mirip
seperti flu kenapa? Nah, Oh, semua virus ya perhatian ya, semua virus itu kalau kita terkena virus itu gejalanya mesti sama, ya kan? Sama seperti flu, ya greges-greges, ya kan? Ya bersin-bersin, Ya. sama kayak flu gitu. Ya itu udah umum. Gitu loh. Jadi kalau kenapa kok mirip seperti flu? Ya semua virus seperti itu. Gitu. Ya karena ini gejala yang umum pada saat virus itu menyerang tubuh, ya kan? Jadi kalau kamu kena seperti flu, ya hati-hati. Mungkin Anda sedang terkena flu. Yuk, paham ya di sini ya? Serokonversi. Jadi tahap awal ketika virus masuk, dia menyerang imun, ya bertentangan di situ. Apa ya istilahnya dia? Apa istilahnya? Bertengkar ya antara HIV dengan antara virus dengan antibodi itu dia bertengkar. Dia akan menyebabkan gejala-gejala seperti flu, demam dan seterusnya. Tahap kedua, tahap ini disebut dengan masa inkubasi. Tahu inkubasi? Ya, tahap diem gitu ya, kamu diinkubasi, kayak anak bayi itu loh. Ya, virus yang ada terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Pada tahap ini, penderita akan merasa sehat, tapi di sini dia sehat, ya, tidak merasakan sakit apa-apa, dia merasa sehat dan tidak ada masalah. Tidak menyadari sudah mengidap. Ingat nih, meskipun dia sehat, tapi virusnya itu sudah ada di dalam. Ingat, kalau sudah masuk di tahap ini, berarti si HIV tadi sudah menang. Artinya melawan imun itu sudah menang. Udah dia menyebar dengan bebas, tidak ada gejala apapun. Nah, lama tahapan ini bisa berjalan 5 sampai 10 tahun. Tuh, 5 sampai 10 tahun kamu sehat-sehat aja, nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu enggak, setelah 10 tahun kamu positif HIV. Kan? Tuh. Nah, di tahap akhir HIV akan melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi. Nah, dalam kondisi ini mudah terserang penyakit, ya kan? Mudah terserang penyakit. Ibarat kalian punya rumah, ada pagernya, tahu ya? Udah kebayang belum? Punya rumah, ada pagernya kan, pagar keliling. Terus dibobol pagar itu, pelan rusak kan, bolong kan? Akhirnya apa? Semua itu bisa masuk. Ayam tetangga masuk, bebeknya masuk, tetangganya juga ikut masuk, kan gampang akhirnya. Jadi di situ seperti rumah itu tidak ada perlindungan sama sekali. Akhirnya dia muncullah gejala satu disebabkan oleh penyakit apa misalkan. Gejala kedua penyakit apa, gejala ketiga penyakit apa dan seterusnya. Akhirnya ngumpul jadi satu gejala-gejala penyakit itu. Selain disebutkan AIDS, ada kumpulan gejala-gejala. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Silakan. Ya, silakan. Siapa ini? Octavia. Yo, silakan. Kenapa di tahap 2 itu lamanya sampai 5 sampai 10 tahun tuh, Pak? Lamanya 5 sampai 10 tahun. Yap. Ya. Yap. Masa inkubasi, ya masa inkubasi itu masa diam. Jadi setelah ibaratnya gini loh. Kalian ya ini kan di tahap 1 ini kan bertengkar nih. Bahasa ini bertengkar lah ya antara si virus dengan si antibodi. Bertengkar nih. Tapi virusnya menang. Berarti kan sudah nggak ada perlawanan lagi tuh dari antibodinya. Paham ya? Tidak ada perlawanan dari antibodi. Akhirnya apa? Ya di situ ya dia karena tidak ada perlawanan itulah dia tidak ada gejala yang muncul. Ya. Di tahap 1, kenapa ada gejala muncul? Karena di sini ada perlawanan. Paham nggak? Perlawanannya menyebabkan reaksi. Reaksinya yaitu demam dan seterusnya. Itu loh. Reaksi. Jadi ketika kalian itu bersin-bersin, ya kan? Bersin atau demam itu sebenarnya pada saat bereaksi ada perlawanan dari antibodi kalian terhadap virus-virus yang masuk. Ketika virusnya menang, ya udah diam, kan? Kayak kamu mau masuk ke kemana? Masuk kemana ya?
Apa ya? Yang paling gampang itu apa ya ilustrasinya? Misalkan si Okta, Ta, kamu punya cowok nggak Ta? Kamu punya cowok nggak Ta? Punya. Nah itu loh, waktu awal-awal, ya kan? Waktu awal-awal Nggak masih usah ketawa. masih PDKT, kan gitu rasanya kan, demam kalau deket-deket dia, nyut-nyutan, dredeg, alah, kayak gitulah pokoknya. Tapi begitu udah diterima, ya, ketika sudah diterima, udah anteng dia, ayem. Nah, gambarannya seperti itu. Kenapa? Sudah tidak ada perlawanan lagi. Jadi tidak ada efek, tidak ada gejala-gejala yang muncul. Makanya di sini inkubasi. Diem aja, ya kan, di masa ini. Nah, kenapa lamanya bisa sampai 10 tahun? Sebenarnya tidak menjadi patokan baku ya, 10 tahun itu. Kadang ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun. Ini hanya kisaran aja, 5 sampai 10 tahun. Gitu kan? Karena pada masa-masa itu sebenarnya ya virusnya sudah ada di dalam. Ya, virusnya sudah ada di dalam, tetapi mungkin kondisi dia itu sedang sehat, ya kan? Kondisi dia sedang sehat, pola hidupnya mungkin masih sehat, ya kan? Belum ada apa ya istilahnya penyakit lain yang masuk. Belum ada penyakit lain yang masuk, artinya belum ada gejala lagi yang muncul. Pada kurun waktu yang lama inilah akhirnya muncul, mungkin dia pola hidupnya tidak sehat, akhirnya kena penyakit satu. Tahu nggak maksudnya penyakit satu itu penyakit apa? Gitu? Pak, Penyakit satu gitu loh. Maksudnya penyakit lain di luar HIV. Kamu punya penyakit, mungkin kena Komplikasi gitu. Nah, kumpulan gejala itu bisa jadi komplikasi, istilahnya komplikasi. Ya, penyakit lain di luar HIV itu muncul gitu. Entah itu yang penyakit kulit, entah itu yang lever, entah itu yang lain-lain ya. Nanti ada tulisannya. Itu masuk, akhirnya muncullah gejala-gejala lain. Ini memang kurun waktunya memang lama untuk muncul. Ya, karena tidak ada perlawanan, dia disebut dengan inkubasi. Yap. Ya, bisa lanjut? Kita sambil ngejar target soalnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di akhir. Nah, ini. Ya, proses. Tadi ya, serokonversi. Gejala yang muncul sama. Ini kan tenggorokannya sakit, demam, muncul ruam, kan? Tapi yang umum adalah ya demam, penurunan berat badan, kelelahan, gejala-gejala yang umum. Kalau di inkubasi jelas ya nggak ada gejala kosong dia. Iya. Pada saat di AIDS akhirnya ini kan gejala-gejala yang muncul terus saja disertai dengan penyakit-penyakit yang lain. Nah, kita lanjut aja. Nanti kita, ini ruam-ruam kulit, bintik-bintik seperti ini. Dia bukan, tahu nggak kenapa kok bisa banyak sekali seperti ini? Hah? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, dari yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin virusnya udah tersebar di tubuh-tubuhnya, Pak. Ya, virusnya sudah menyebar. Oh iya, memang dari awal sudah menyebar, kan? Dari awal sudah menyebar dan akhirnya muncullah ruam-ruam seperti ini. Kenapa ruamnya bisa banyak sekali seperti ini? Kalau kamu gatel-gatel kan paling cuma di ketiak doang atau mungkin di leher, ya kan? Kan nggak terlalu banyak. Kalau ini kan banyak sekali tuh, lihat. Nah, ini banyak juga. Ada yang bisa menjelaskan kenapa banyak sekali seperti ini? Ayo, tadi sudah dijelaskan di awal. Apa coba? Ayo, nggak usah rumit-rumit, sederhana aja lah. Kenapa kok bisa banyak sekali? Ingat tadi, ibarat rumah nggak ada pagernya. Karena imunnya udah nggak ada. Iya, karena imunnya nggak ada. Terus apa lagi? Nah, ayo. Karena penyakit kulitnya. Tidak ada antibodinya, Pak. Iya, imun antibody. Yuk, ada lagi nggak? Penyakit lainnya masuk. Iya, ini loh, maksudnya ini aja penyakit lain. Kenapa bisa banyak?
Karena tadi imunnya kenapa? Karena itu Pak, daya tahan Imunnya tubuh lemah. Ya, menurun. daya tahan tubuh menurun, daya tahan tubuh melemah, imunnya nggak ada. Ya intinya itu imunitas, ya imunnya itu kan HIV itu menyerang apa? Imun. 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 Kalau imunnya sudah rusak, Nggak ada sudah rusak, bedanya. ya kan? Dan tidak ada lagi antibodi, ya, tidak ada imun tadi, akhirnya penyakit tadi akan menyebar dengan leluasa. Kayak kalian rumah tadi tuh loh, rumah nggak ada pagernya, rumah pagernya udah bolong-bolong, ayam tetangga masuk, bebek tetangga masuk, ada kambingnya masuk, apa namanya, buang air semua di situ kan, di situ banyak, akhirnya kan bebas mereka itu, nggak ada yang menghalau gitu kan, akhirnya nyebar aja semua itu dengan bebas. Ya imun itu kan gunanya kalau kalian penyakit, coba pernah cacar nggak, pernah kena cacar nggak? Enggak Nah, Pak. tapi tahu kan. Nah, kena cacar. Kalau kena cacar itu katanya kalau udah sekali kena terus nggak boleh, nggak bisa kena lagi, ya kan? No. Nah, maksudnya apa? Kalau dia sudah kena sekali, maka imun tadi secara otomatis sudah mengenali virus tadi, mengenali penyakit cacar, ya kan? Jadi kita sudah punya antibodi cacar. Ketika nanti ada penyakit cacar masuk lagi, berarti sudah kenal nih, sudah langsung ditolak ya, nggak kenal lagi. Jadi seperti itu. Nah, ketika imunnya tadi rusak, maka tidak ada proses tadi mengenali virus, nggak bisa, ya kan? Dia menciptakan antibodi juga nggak bisa. Akhirnya menyebar dia secara bebas. Maka dampaknya ini banyak sekali, bisa seluruh tubuh. Paham ya? Jadi ilustrasinya lanjut lagi, contoh berikutnya. Nih, ya. Ini foto asli nih. Jelas beda dengan ini kan? Asli. Yang asli sebelum dan sudah, jadi nggak selamanya sudah itu bagus ya. Ini maksudnya kategori apa nih? Penurunan berat badan yang drastis dari segini ke sini. Paham ya? Kalau soal ini paham lah ya. Iya Pak. Lanjut. Nah, penurunan berat badan drastis sama nih, saking drastisnya, tinggal tulang sama kulit aja. Kulit. Nah, Ngeri banget. ya seperti ini gambarannya kalau kena HIV. Ya, Jangan coba-coba. Ya Allah, Pak. Mana mau cobanya? Hah? Nanti lihat sendiri di apa namanya, cara penularan. Nah ini penyebaran. Cukup ya, untuk gejala-gejala tadi sudah cukup jelas ya. Ruam-ruam Ya, tubuh banyak. Nah ini penurunan berat badan yang drastis dan seterusnya. Yuk, kita masuk ke penyebaran. Ya, penyebaran ini dibagi menjadi dua, bisa dan tidak bisa. Ya, artinya apa? HIV bisa menyebar melalui cairan tubuh, artinya secara langsung maupun secara dengan perantara. Kalau secara langsung dia melalui perantara, dia kalau secara langsung melalui cairan tubuh seperti darah, sperma, cairan anus, cairan vagina, dan air susu ibu. Ini bagaimana cara mendapatkan ini semua? Yaitu secara langsung. Secara langsung. Kalau darah melalui apa? Donor darah. Donor darah. Itu maksud secara langsung seperti itu. Jadi ada kontak, ya, ada kontak. Sperma melalui seksual. Ya, hubungan seksual. Cairan anus sama hubungan seksual semua. Cairan vagina hubungan seksual. Ini ada kontak antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Ya, air susu ibu, ya, secara langsung. Ya, ini secara langsung ya. Jadi paham ya. Nah, ini secara perantara.
Melalui perantaranya apa? Jarum suntik, transfusi darah. Kok darah beda ya? Kalau darah ini bukan transfusi darah, beda sendiri. Transfusi darah itu melalui perantara. Perantaranya apa? Yaitu selang. Ya, selang. Kalau darah ini bisa karena kontak. Apa ya? Kalau misalkan temennya luka, ya temennya luka. Ini kebetulan temennya HIV, temen kamu ada satu yang HIV, luka. Kamu pegang, terus darah itu memang masuk kulit, masuk ke pembuluh darah kalian, itu bisa jadi kontak. Bisa jadi apa namanya, menular. Jadi ada kontak langsung. Ya. Kalau transfusi darah ada perantaranya. Nah, ini yang tidak bisa menularkan HIV, keringat, air liur, urin, ya tidak bisa. Jadi kalau misalkan kamu tinggal serumah dengan orang yang sudah HIV, ya nggak usah takut. Karena kegiatan sehari-hari itu tidak akan menularkan HIV AIDS. Yang bisa menularkan HIV, ya ini hubungan secara langsung maupun dengan perantara. Selama kalian tidak melakukan kegiatan-kegiatan ini, kalian tidak akan tertular. Kalau hanya sekedar keringetan, misalkan main bola, kebetulan ada nih HIV, yang kena HIV itu, kamu nggak akan kena keringetnya, itu nggak akan tertular. Air liur nggak akan tertular. Urin sekamar mandi gitu kan, bukan sekamar mandi berdua ya, gantian kamar mandi. Nah, itu tidak akan tertular. Nah, pertanyaannya sekarang, saya mau tanya, siapa yang bisa jawab? Ini temanmu, siapa nih yang kena HIV nih? Aldio aja. Aldio kena HIV, ya kan? Aldio kena HIV. Kalian jenguk ke rumah sakit, ya kan? Ada nyamuk nih, ada nyamuk, gigit Aldio sampai kenyang, kan? Terus nemplek ke tempatnya Okta, ditabok sama Okta, plus. Okta ketularan apa enggak? Ayo jawab. Ketularan sih Pak. Yuk, Tergantung sih Pak. Itu kalau nyamuknya udah nusuk ke tubuh Okta itu ketularan. Tapi kalau cuma nusuk tapi nyamuknya nggak tusuk itu enggak. Ya jarum itu ya. Apa itu namanya? Jarumnya dia kan ya, jarum suntiknya si nyamuk ya. Kalau udah nusuk itu maksudnya. Iya. Ya kalau udah nusuk itu bakal ketularan, kalau itu enggak ketularan. Ya. Karena dia nggak bisa masuk aliran darah. Yo, bagus. Ada lagi? Satu jawaban. Ayo. Jawaban yang lain nggak apa-apa, ini nggak setuju ya. Silakan. Ayo. Satu jawaban. Nanti kita lihat apakah benar atau tidak. Ayo, Aldio. Ya Pak. Jawab yo. Ketularan nggak? Kamu ini kan lagi kena HIV tuh. Nah, kamu kalau sampai ada yang kayak begitu, nanti kamu nggak bisa dijemput sama teman-temanmu, takut nanti mereka. Kasih pembelaan, biar kamu punya teman tetepan. Ayo, gimana? Ketularan nggak itu si Okta itu? Kalau kondisinya seperti itu? Enggak loh Pak. Enggak. Oh. Kenapa? Siapa nih yang jawab nih? Anggun. Kenapa ya? Enggak. Jangan cuma enggak aja atau alasan ya. No. Nyamuknya kan cuma ngambil darah kita, bukan ngeluarin. Gimana ya? Mulai jawab. Kan jarum suntiknya itu kan masih itu. Kena juga jarum suntik nyamuk. Nyamuknya tuh emang ngeluarin darah? Enggak lah. Dia kan cuma nyedot darah toh. Tapi kan ibaratnya kalau jarum suntik habis ditusukin terus ditusukin ke yang lainnya kan bisa kan Gun? Bisa nularin. Bisa dong. Debat. Ayo, silakan. Ayo, tularan enggak? Yuk. Enggak. Ayo,
Gimana? Nular apa enggak? Ayo. Menular. Yuk. Yang nular, silakan kasih jawaban. Arnora. Arnora tadi udah. Oh, udah. Yang tidak menular, yang tidak menular. Ayo, kasih pembelaan. Itu tidak menular, Pak. Biar si Aldio nanti tenang dia hidupnya. Masih bisa hidup dia. Yuk, yuk, kamu ikutan jawab yuk. Bilang, nular apa enggak itu? Kasih pembelaan, ya? Ya enggak lah. Enggak. Oh. Alasannya kenapa? Yakinkan teman-teman bahwa itu tidak menular. Nyamuk. Enggak. Gimana ya? Bagaimana? Enggak loh. Biar udah. Yuk, tadi yang Kan nyamuk enggak nyuntik loh. Ih, gimana sih? Nyamuk tuh ngisap. Kan nyamuk cuma nyedot, dia enggak nyuntik. Tapi Jadi dia nggak kalau ada cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi darahnya itu nggak masuk, jadi nggak ketularan. Gitu. bukan. Kan tadi nyamuknya ditabok sama Okta. Moncrot kan ditabok. darahnya. Makan ditabok Kan? loh, semoga Nah, tuh. nyamuknya ditabok tuh. Moncrot kan darahnya itu. Nah, itu nularnya itu. Kalau Nular sih. kalau ditabok doang, kalau ditabok tapi itu Pori-pori. nyamuknya belum disuntik itu nggak nular. Tapi kalau Ayo, jarumnya waktu disuntik tapi kita nabok itu tetap nular karena jarumnya udah disuntik. berarti bisa menular dengan catatan gitu ya. Dengan catatan Iya. sudah suntik. Yuk, ada lagi? Gak ada yang belain Caldio ini. Udah, saya belain aja. Yuk, salah satu sifat dari virus HIV itu adalah mudah mati di suhu luar. Di luar suhu tubuh itu mudah mati. Jadi ketika nyamuk tadi itu menggigit, isep darah tuh ya, isep darah, dia keluar, terbang sedikit, itu sudah mati virusnya. Artinya sudah keluar dari suhu tubuh. Nyamuk. Kalau sudah keluar dari suhu tubuh kita ya, suhu tubuh manusia. Kalau suhu tubuh nyamuk itu kan beda dengan tubuh kita. Artinya kalau dia apa ini? Masih tampil nggak ini? Halo? Halo. Masih tampil nggak ini? Halo, Oh. Pak. Oh, ini ya mati. Pepetnya hilang ya? Iya. Sampai berapa ini tadi? Pengertian Sampai ke dalam yang penyebaran. gejala Ah, lagi ya. yang penyebaran. Yuk, sampai mana tadi? Nah, tadi ya, salah satu sifat virus HIV adalah mudah mati di luar suhu tubuh manusia. Paham ya? Jadi kalau dia sudah keluar dari suhu tubuh, keluar dari badan kita, ya udah mati. Itu aja. Kan? Jadi ketika ada nyamuk, gigit, dia terbang gitu, itu virus sudah mati. Jadi meskipun dia nempel di tempatnya Okta, tabok, darahnya moncrot, ya udah. Dia nggak akan menular. Dan syaratnya menular itu darah yang terkontaminasi itu harus bertemu dengan darah kita juga. Jadi kalau hanya di luar dan tidak masuk ke saluran darah, ya dia nggak akan masuk, nggak akan tertular orang itu. Karena virusnya kan masih di luar ini, di luar tubuh kita, dia akan mati juga. Paham ya sampai di sini? Jadi kalau ditanya misalkan, Aldio, saya takut nanti ketularan. Nggak usah takut, gitu. Kamu jelaskan nanti. Kalau digigit nyamuk, tertular. Nah, sekarang ada masalah lagi. Aldio, ini masih ketularan juga, masih ketularan, masih HIV nih. Nonton dia, nonton bioskop, ya kan?
iseng lah dia ini. Ngeluarin jarum suntik. Dicoblos ke dia. Ada darahnya toh? Paham nggak? Dia iseng. Maksudnya? Dia ngejebak orang. Dia ke bioskop, kan? Dia ke bioskop. Darahnya itu ditempelin, kan? Ditempelin di jarum suntik, bukan jarum suntik, apa namanya itu? Jarum pentol. Nah, iseng kan? Darahnya si Aldi itu taruh di jarum pentol, ditaruh di kursi bioskop. Kebayang nggak? Sayang. Nah, bayang kan? Nah, kebetulan Siva nonton, duduklah di kursi itu, kena tusuk tuh, ya kan? Kaget dia. Kira-kira ketularan nggak itu? Ah, ayo. Ada darahnya loh, darah tuh, tempel di situ. Enggak lah, Pak. Dudukin sama Siva. Enggak lah, aman nggak, Pak? Kenapa? Kan udah mati Udah virusnya. mati tadi katanya. Hah? Oh. Oh, ada darahnya Ada. tuh. Jadi ketularan nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Ayo, kenapa coba? Ketularan lah. No, ketularan tuh. Ketularan lah. Ketularan lah. Ketularan kalau aku. Jelas loh itu. Ketularan. Jarumnya, jarum pentolnya tuh diotor-otorin darah. Darahnya banyak. Ketularan. Ketularan, Pak. Ketularan. Siapa yang jawab ketularan? Iya. Kasih penjelasan. Aku. Saya. Ketularan. Ayo, kenapa ketularan? Karena Ya kan Karena jarum karena di jarumnya ada darahnya. darahnya itu. Terus? Terus sudah nggak steril juga kan, udah kotor. Hmm. Iya nggak sih? Tujuh Manggun. terkontaminasi, Pak. Terus Udah terkontaminasi. nyoblos si itu. Terus? Nyoblos. Terus Siva. Nyoblos lah di Ya, kaki jadi- gitu kan, di paha gitu Iya. kan. Ah. Masuk dia berarti kan darah itu. Iya. Ketularan gitu maksudnya. Jawab. Ada yang jawab tadi, yang nggak ketularan siapa tadi? Yang bilang nggak ketularan. Mana tadi? Firda. Lah, kamu panggil malah kaget. Ketularan nggak? Ketularan. Ketularan. Ayo, jelasin kenapa ketularan. Mana sih Firda? Malah berikis. Ayo, ini ketularan ya ini jadinya. Ketularan, Pak. Ya, iya. Kenapa bisa ketularan? Tahu-tahu ketularan gitu. Ayo, ditunggu ini. Keburu berangkat ini busnya. Alah, sepi. Nanti ganti dulu sambil mikir dulu. Pamit minum apa dulu sana biar bisa mikir. Minum aqua sana. Yuk. Yang tadi yang nggak ketularan tadi siapa? Yang bilang nggak ketularan? Tadi ada yang jawab. Ayo, mana? Katanya nggak ketularan. Tanggung jawab. Ayo. Beraninya cuma gerempeng. Kalau ditanya nyumput. Ayo. Ayo, siapa? Clear? Ketularan ini berarti? Ya. Nah, ketularan berarti? Ketularan apa enggak? Ya. Iya. Ketularan. Yes. Ketularan apa enggak? Iya ya Allah, Pak. Insya Allah. Itu enggak ketularan. Lah, kan. Enggak kan? Kenapa enggak ketularan? Tadi tuh loh, kan kamu gampang jawabannya. Virusnya itu udah mati. Meskipun toh udah dikasih darah banyak gitu kan. Itu virus udah mati kalau keluar dari tubuh manusia itu udah mati. Jadi kalau kamu nanti ke bioskop, ketusuk jarum, kan? Waduh, jarum jangan HIV, alah buang aja.
nggak perlu takut. Kecuali tetanus. Nah, kalau tetanus itu kena kamu nanti jarum itu karatan. Kalau tetanus baru takut. Tapi kalau HIV Gue nggak paham ya? bisa. Apa itu? Kalau jawab aja. Ya? Suaranya nggak jelas. Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Nggak, Pak. Untuk penularan tadi ya. Jadi nanti kalian bisa lihat video untuk informasi dasar tentang HIV itu di materi HIV selanjutnya. Informasi dasar dan 3 video nanti di situs Olahragaku. Kalian bisa belajar di situ. Untuk tugas kan LKPD atau penugasan yang lain nanti nunggu instruksi karena belum saya aktifkan. Ya, ada beberapa yang harus disesuaikan lagi. Bahaya. Oh. Ini udah berapa menit kita? Udah habis belum waktunya? Udah. Udah habis ya? Udah. Yuk. Untuk bahaya nanti kalian bisa lanjutkan sendiri ya. Ada bahaya psikologis, kesehatan, sosial maupun ekonomi. Nanti silakan kalian lanjutkan belajar mandiri di situs Olahragaku. Nah, sampai tindakan, pencegahan, pengobatan, rehabilitasi dan seterusnya. Yap, sampai di sini selesai tugasnya nanti ini ya. Tolong dipersiapkan membuat poster atau infografis tentang bahaya HIV/AIDS. Tahu infografis nggak? Nanti googling aja. Ya semacam poster tapi nanti formatnya ada sendiri. Googling aja, ada. Ya, membuat poster atau infografis tentang penularan HIV/AIDS. Ya, pokoknya temanya ini silakan kalian buat perorangan. Untuk masalah deadline nanti bisa disesuaikan. Bisa diulangin, Pak. Ini ada nanti. Berarti untuk temanya HIV. Ini loh temanya nih. Ini di salah satu, Pak. Ya satu aja. Kalian pilih satu aja. Ya. Satu aja. Ya. Jelas ya, nanti ada kok di slide-nya ada. Nanti kalian buka sendiri di situ. Ya, selamat mengerjakan. Cukup sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup ya? Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Untuk lain-lain, untuk masalah kendala kita di Zoom, nanti kita akan bahas di grup juga. Kalau misalkan nanti ada kendala dan lain-lain, silakan sampaikan nanti di grup ya, grup. Kalau misalkan ada yang terpental segala macam nanti nggak masalah. Kita emang nyoba ini memakai Zoom lama, kamu fotonya habis seberapa? Ya. 200 MB, Pak. WiFi, Pak. Oh, ada yang pakai WiFi, luar biasa. Nebeng, soalnya WiFi nebeng semua. Ini hotspot HP udah 700 MB. Nah, Indi. Cukup ya? Clear? Sampai di sini? Nggak ada pertanyaan? Selebihnya nanti kita akan sampaikan di WA Group, kendala dan permasalahan, konsultasi dan sebagainya. Komunikasi kita lewat WA Group. Kalau ada teman-teman yang kira-kira merasa kesulitan, jangan diem aja, paham ya? Ada kendala apapun, silakan ngomong. Kalau nggak mau ngomong di grup, langsung chatting secara pribadi dengan saya di WA. Paham ya? Jangan diem aja, karena kalau diem aja, nanti nggak ada tindakan, kamu pusing sendiri. Clear ya? Teman-temannya juga gitu, kalau kira-kira masih bisa dibantu sama temannya yang lain, bantu. Paham ya? Mesti ada yang nggak berani ngomong, saya, udah langsung bantu aja, kalau udah selesai. Kalau kira-kira kuota mepet, nebeng ke tempat yang punya wifi. Oh, nggak ada yang nebengin, Pak. Ini loh, Mas. Kalau nggak ada yang nebengin, ya berdoa Ini aja. sini tempatku. Oh.
Berdoa aja, siapa tahu Pak Menteri tahu-tahu ngasih kuota lagi. Amin. Cukup ya, kita akhiri sampai di sini. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap di rumah saja. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah keluar dia. Salam olahraga. Jaya. Dadah. Yap. Silakan, boleh meninggalkan meet. Yang belum mandi, silakan mandi dulu. Putri Berlian belum mandi. Silakan, boleh meninggalkan meet. Keburu habis kuotamu nanti. Banyak Pak Mas ya. Besok Pak. Kita. Muka mulut tak. Disna. Gue ngobrol sih ini kemarin suruh ikut diesel ya bukan menghamburi dulu lupa Virga nggak apa lo lagi setengah 6 Fir, udah mandi belum Fir? itu Virga Pak. Males keluar. Ya udah, ya keluar nggak apa-apa. Keluar aja. Udah selesai nih. Lagi asik kita. Bang. Sakit. Kalau ngabarin kan kita usaha ini gitu. Aku lupa Pak. Waduh. Ini Pak Ucunnya wah, ya sampai sore. Pagi. Ya masalah meninggal itu nggak masalah. Yang penting kabar kan enak. Orang ini loh Pak, 10.